Baik. Saya sering katakan pada Anda, hidayah Allah itu akan ditanamkan dalam jiwa setiap hamba sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Untuk memberikan pilihan pada dia apakah ingin kembali baik seperti saat dilahirkan. Dan menjadi hujah saat di akhirat nanti ketika Allah bertanya kepadanya. Sehingga tidak ada alasan dia mohon kepada Allah, saya belum dapat hidayah. Saya nggak tahu lagi. Saya tidak ingat itu. Nanti akan ada statement dalam Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam dzurriyyatahum min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Anda sebelum dilahirkan bersaksi Allah adalah Rabb kita, bersyahadat antum. Makanya ketika dilahirkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ketika lahir sudah ada fitrahnya. Apa fitrahnya? Cenderung dekat dengan Islam. Karena itu kalimat fitrah di Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat 30 paling kanan sebelah atas itu disebut dengan din. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hai setiap hamba, arahkan dirimu pada ad-din dengan cara yang benar. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kecenderungan memegang din itu fitrah yang pertama kali Allah lekatkan pada manusia. Manusianya menggunakan nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Nas itu menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Jadi semua manusia ketika lahir punya fitrah. Fitrahnya dekat dengan ad-din. Apa itu ad-din? Ditafsir di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam. Jadi ketika orang lahir itu sebetulnya punya kecenderungan Islam. Cuman dia ketika tumbuh dewasa, fa'abawahu yuhawwidanihi, au yunassranihi, au yumajjisanihi. Lingkungan dia yang membentuk dia berubah keluar dari nilai Islam. Bisa orang tuanya, bisa orang tua meninggal pamannya, bisa kemudian orang tuanya baik, sekolahnya. Maaf, ada yang TK-nya Islam, SD-nya Islam, SMP Islam, SMA Islam. Pernah datang satu masalah pada kami langsung. Begitu di kampus, disekolahkan, dipercaya anaknya kuat. Ditempatkan di sekolah yang tidak mengajarkan nilai keislaman. Tidak pulang dalam 2 pekan. Begitu pulang minta izin pindah agama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa'abawa, bi'ah, lingkungan. Dia asalnya punya kecenderungan. Makanya orang yang tidak berislam sebetulnya punya cenderung mencari Tuhan. Cenderung, cuman salah cari. Makanya tersesat, kita kembalikan dalam nilai dakwah yang lembut teman-teman sekalian. Paham sampai sini? Termasuk ateis. Ateis itu bukan gak ada Tuhan sebetulnya. Baru setengah Tuhan. Setengah syahadat. Ateis itu kan la ilaha. La ilaha, tidak ada Tuhan. Cuman tinggal setengah lagi. Illallah. Selesai. Jelas ya? Baik, A itu kan tidak. Teis itu menganut kepercayaan keyakinan. Ateis, dia aneh. Maaf ya. Kalau orang ateis itu kan dikatakan mengingkari Tuhan. Betul? Sebetulnya ateis itu paling aneh semuka bumi. Mengingkari itu kalau kita meyakini keberadaannya. Kalau tidak yakin apa yang mau diingkari? Ini lihat. Ini ada gelas gak? Ada. Saya tidak yakin ada gelas. Saya tidak yakin. Jadi mengingkari itu pada yang ada subjeknya. Begitu ada, saya ingkari. Kalau tidak ada, ngapain diingkari? Saya tidak yakin di sini ada ayam. Ngapain tidak yakin? Emang gak ada ayam. Di sesuatu yang tidak ada itu gak harus diingkari. Paham gak? Tuh, ya saking membingungkannya, kita juga bahasnya jadi bingung. Jadi bingung kita, saking membingungkannya. Jadi konsep ini nggak benar sebetulnya. Ya, ateis itu sebenarnya nggak ada, ateis itu sebenarnya tidak ada. Makanya saya lebih katakan ateis itu setengah syahadat, tinggal setengahnya lagi. La ilaha illallah, tinggal pakai illallah saja. Nah, kembalikan ke sini teman-teman sekalian, kembali. Jadi asalnya fitrah. Fitrah itu yang pertama cenderung pada keislaman. Cenderung pada nilai-nilai kebaikan. Sepanjang antum punya kehidupan dan nyawa belum sampai di kerongkongan, maka Allah akan cenderung memberikan petunjuk pada kita untuk kembali pada fitrahnya. Sekalipun antum pernah memiliki masa lalu yang begitu kelam, sekalipun dosa mengumpul antara langit dan bumi. Sepanjang Anda nyawa belum sampai di kerongkongan, Allah tunjukkan jalan kembali. Cuman pilihan ada di tangan Anda. Apakah diikuti atau tidak? Karena rumus hidayah, Quran surah ke-29 ayat 69. Bismillah. Hidayah itu seperti penghapus. Diberikan, tapi pilihan untuk bisa menggunakannya. Baik. Sudah, enggak ya? Baik. Baik. Tapi hidayah harus diambil pada saatnya. Ya? Nah, saat menghapus, menghapus. Saat tidak ada yang dihapus, ngapain menghapus? Ya, tidak ada kerjaan, Mas ya. Quran surah 29 ayat 69.
Ya, hati-hati aja pokoknya antum ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lanahdiyannahum. Walladzina, dan orang-orang yang kalimatnya menggunakan alladzina tanpa batasan. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina. Walladzina, dan semua orang tanpa batas. Jahadu fina, yang mau mengambil hidayah kami. Serius mengambilnya. Di hidayah itu diberikan oleh Allah. Cuman ketika diberikan, antum mau ngambil atau tidak. Itu masalahnya. Di masalahnya bukan Allah nggak kasih. Ada yang dikasih, dia nggak mau ngambil. Itu masalahnya. Ada yang diberi spidol, dia nggak mau ngambil. Ada yang dikasih spidol, dia mau ngambil. Jadi kalau antum diberikan hidangan makanan, saat antum datang misal ke undangan pernikahan, prasmanannya ada, makanannya siap. Kemudian antum tidak mengambilnya. Lalu apakah antum akan menyalahkan orang yang punya hajat? Saya nggak dikasih makan di situ. Bukan nggak dikasih. Kami berikan makan, ente nggak ngambil. Itu masalahnya. Paham ya? Nah, jadi rumus hidayah itu Allah berikan. Cuman persoalannya, apakah yang diberi itu mau mengambilnya? Jenis hidayah itu banyak. Hidayah pertama, kembali berislam, kembali kepada Allah. Contoh terbaik, Fir'aun. Contoh terbaik. Zalim, mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, hobi sembelih orang, yuzabbihuna abna'akum. Saking sayangnya Allah berlaku hukum keadilan dalam setiap masa. Lihat, diutus 2 orang nabi sekaligus. Saya sering katakan dan bahas kalimat ini. Fir'aun Tuhan. Bahkan minta dia nggak tahu ada Tuhan yang paling tinggi. Dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi teman sekalian? Makhluk nabinya 2, Musa dan Harun. Quran surah ke-20 ayat ke-43. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa Harun pergilah pada Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang keterlaluan. Nabinya 2. Kita sampai kiamat nabi 1, gak pernah lihat. Ini 2. Pertanda bahwa kasih sayang Allah ketika dihadirkan itu melampaui batas pikiran kita teman-teman sekalian. 2. Cuman sayang ketika diberikan Fir'aun gak mau ngambil. Makanya antum jangan bersaing dengan Fir'aun, antum akan menang. Nggak akan menang. Jadi kalau Allah berikan hidayah, nggak antum ambil, antum terlambat. Antum sudah keduluan oleh Fir'aun. Jangan bersaing. Jadi ketika diberikan, cepat ambil. Dai ngajak pada Islam, ambil. Doakan dengan hidayah, ambil, pelajari, dalami, yakin, bismillah. Syahadu an la ilaha illallah. Tidak yakin pilihan Anda. Tapi kalau Anda nggak yakin, Anda pilih meninggalkan itu, Anda keduluan oleh Fir'aun. Dan Fir'aun punya bala tentara. Fir'aun punya kekuatan. Fir'aun merasa menjadi Tuhan. Anda coba cek. Punya tentara? Tidak. Punya pasukan? Tidak. Kaku Tuhan? Juga tidak. Silahkan cek. Hobi bunuh orang? Tidak pernah Anda bunuh. Jadi kalau Anda mencoba mengikuti Fir'aun, Anda ketinggalan. Ketinggalan saya katakan. Paham sampai sini? Di rumus hidayah, ketika diberikan cepat ambil. Jadi hidayah pertama, itu hidayah keislaman. Ini yang diambil nanti kemudian oleh orang-orang setelahnya. Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ada Uthman bin Affan. Ada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hidayah kedua, saya agak cepat ya. Nanti saya akan sebadi. Kalau ini belum berislam. Kalau ini sudah berislam, sudah punya iman. Cuma sayang, keimanan ini tidak pernah dilatih, dikuatkan dengan amal saleh. Di iman itu mau kuat dengan amal saleh. Rumusnya Nabi sallallahu al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yantaqis bil ma'siyah. Iman kadang naik, kadang turun. Kalau ingin Anda naikkan, jaga supaya enggak turun-turun, maka jagalah iman dengan taat. Taat itu wujudnya amal saleh. Amal saleh. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Quran, turunannya amal saleh. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kenapa setelah kalimat iman selalu ada amal saleh? Untuk menunjukkan bahwa amal saleh ini didesain untuk menguatkan iman. Nah, sekarang lihat baik-baik. Ketika ada seseorang digerakkan oleh Allah untuk meningkatkan amal saleh,
maka itulah salah satu pertanda Allah memberikan tambahan hidayah kepadanya. Di orang beriman pun masih diberi hidayah oleh Allah untuk meningkatkan amal solehnya. Makanya ketika orang ini sudah salat, wa yuqimunas shalah, sudah infak, wa mimma razaqnahum yunfiqun, berinteraksi dengan Al-Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, wa ma unzila min qablik, yakin dengan akhirat, wa bil akhirati hum yuqinun. Perhatikan statementnya, ayat 5-nya. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka inilah yang dilekatkan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum teman-teman sudah muslim, tergerak meningkatkan ibadah, kemarin enggak tahajud, sekarang mau tahajud, kemarin enggak menghafal Quran, sekarang tergerak menghafal Quran, itu tandanya Anda sedang mendapatkan tambahan hidayah. Dan saya katakan pada Anda, kalau Allah mencintai orang beriman, maka pertama yang kali diberikan oleh Allah itu bukan dunia. Pertama kali tambahan hidayah. Tambahan hidayah. Dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk ta'lim, bisa dalam bentuk tambahan untuk beramal saleh. Tapi hidayah diberikan. Quran surah ke-18 ayat ke-13. Paling kiri pertengahan. Ketika mengisahkan Ashabul Kahf yang meninggalkan kemewahan dunia, dikejar-kejar oleh pimpinan rajanya, dia mengejar tempat yang sempit hanya untuk mendekat kepada Allah. Perhatikan bahasa Qur'annya. Innahum fityatun amanu iman bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka orang yang mempertahankan iman kepada Rabbnya, ketika mereka pertahankan kami tambahkan hidayah. Dan kalau hidayah ini diberikan, maka perubahan akan tampak pada kehidupan orang ini. Apa perubahannya? Dari masa yang kelam, dia akan berubah jadi orang baik. Perhatikan baik-baik ya. Fokus sini. Lihat baik-baik. Ini apa? Apa? Gelas. Apa isinya? Baik. Isinya air. Air apa? Kalau tidak tahu, katakan. Baik, itu gampang. Isinya apa? Kalau Allah alam, air tadi kan? Air. Kan tadi jawab air. Airnya air apa? Tidak ada air Allah alam ya. Yang ada air putih, ya, ada air susu, air kopi dan sebagainya. Ini air bening isinya. Taib. Sekarang lihat baik-baik. Fokus baik-baik. Lihat sini, lihat sini. Ini misal teman-teman sekalian, saya akan isi gelas ini. Pertama kali bukan dengan air. Saya akan isi dengan kelereng misalnya. Penuh. Paham? Baik. Setelah kelerengnya penuh, lihat baik-baik, cukup sampai sini, sampai dengan rapat. Maka saya akan masukkan misalnya air. Masuk gak? Masuk. Sekarang perhatikan baik-baik. Ketika airnya dimasukkan apa yang terjadi pada kelereng? Dia akan naik, keluar. Baik, air dengan kelereng, kelas mana? Kelas air, kelas kelereng? Kelereng. Kepadatannya, kelas kelereng. Baik ya? Baik, sifat air H2O. Dia meresap, kemudian masuk dalam setiap celah yang dia temukan. Tapi dia bisa mengeluarkan sesuatu yang keras. Perhatikan baik-baik. Ketika keras bertemu dengan lembut, kita analogikan baik itu air, misalnya keras, buruk itu kelereng. Misal, lihat ketika yang baik masuk, maka yang buruk akan keluar. Ketika yang buruk itu ada, yang baik tidak masuk. Tapi ketika kita masukkan yang baik, yang buruk tidak akan bersanding dengan yang baik. Makanya ada rumus begini, taat tidak akan bersanding dengan maksiat. Jika Anda sering berbuat maksiat, maka sulit bagi Anda mengerjakan ketaatan. Tapi kalau Anda mulai meningkatkan ketaatan, maka maksiat akan mulai meninggalkan diri Anda. Catat itu baik-baik. Jadi kalau Anda ingin jadi orang baik, sederhana sebetulnya, tingkatkan ketaatan. Mulailah beramal soleh, tingkatkan salatnya, rajin baca Al-Quran, maka sifat-sifat buruk akan seketika keluar dari diri kita. Karena rumus Qurannya mengatakan, buruk ketemu buruk, baik ketemu baik. Quran surah ke-24, ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina, wal-khabithuna lil-khabithat, at-tayyibatu lit-tayyibina, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Buruk ketemu buruk lagi. Jadi kalau antum sering berkata-kata yang buruk, barangkali antum gaulnya dengan orang-orang yang punya kosakata yang buruk. Nah, kalau Anda ingin menghilangkan kata-kata buruk itu sederhana, bergaul dengan orang baik. Ketika Anda menemukan orang baik, maka Anda akan sulit mengungkapkan kalimat buruk. Nggak percaya silahkan cari orang paling soleh. Kiai, Ustadz, Habib, sekitaran berkata dengan buruk. Antum sulit mengeluarkannya. Sekalipun sebelumnya antum gaul di lingkungan yang tidak baik, datangi, lazimi, iltizam dengan itu, keluar dari situ kata-kata akan jadi baik. Maka rumus ini pegang dengan baik. Kerjakan ketaatan, maka maksiat antum akan ditinggalkan, dan otomatis pribadi antum akan berubah jadi orang baik. Nah, jadi ketika Allah berikan kesempatan ini, ambil. Tiap hari diberikan. Makanya saking inginnya Allah antum jadi orang baik, saking diinginkan antum oleh Allah jadi orang baik, antum diminta meningkatkan amal soleh. Di amal soleh itu ketika diminta, Allah nggak butuh dengan itu. Yang butuh kita. Antum nggak sujud, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuman antum yang rugi.
Karena ketika adzan berkumandang, Allah inginkan antum jadi orang baik. Allahu Akbar, hidayah lewat telinga. Coba bayangkan, yang lain nggak dengar adzan, antum dengar. Ketika antum dengar adzan, antum diinginkan adalah berubah jadi orang baik. Maaf, belum direspon juga, jalan, tiba-tiba lihat orang ke masjid. Kalau telinga sudah nggak dengar, mata diperlihatkan. Supaya antum jadi baik. Makanya ketika antum diminta salat, turun statement di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Di salat membuat kita jadi baik, puasa membuat kita jadi baik. Silakan cek, puasa menekan nafsu, nafsu lawannya takwa. Kalau nafsu ingin ditekan, kerjakan takwa. Haji membuat kita meningkatkan takwa. Quran surah kedua ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Zakat meningkatkan takwa semua. Jadi singkatnya, kalau antum meningkatkan taat, antum jadi orang baik. Diberikanlah hidayah dalam kehidupan. Hidayah itulah yang menyentuh ke tempat gelap tadi, Ghifar. Dari sekian orang yang hidup di Ghifar, ada satu orang namanya Jundub, yang sampai pada dirinya, sampai kapan saya mau jadi seperti ini? Sampai kapan saya disebut dengan bagian dari kegelapan? Maka mendengar informasi ada Nabi di Mekah, datang ke Mekah. Kemudian, menemukan singkatnya Nabi SAW menyatakan keislamannya. Begitu melihat kemuliaan Nabi, paras Nabi, ya ada karismanya, aura kebaikan-kebaikan, maka seketika mengucapkan syahadat beliau. Ya, dan hebatnya, ketika syahadat diungkapkan, beliau mengikrarkan syahadat itu dan menyampaikan, ingin berubah. Dulu saya berani pada keburukan, kenapa sekarang saya tidak berani pada kebaikan? Saya ulang ya, dulu saya berani pada keburukan, kenapa saya tidak berani pada kebaikan? Dulu saya berani ngancam orang. Kenapa saya tidak berani bersyahadat di hadapan orang? Dulu saya tidak takut melakukan keburukan, dipaksa orang, pukulin orang, berhadapan dengan orang. Kenapa saya sekarang menjadi takut mengucapkan syahadat di hadapan banyak orang? Maka beliau katakan pada Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah, saya bersumpah demi Allah, saya tidak akan tinggalkan Mekah sebelum saya bersyahadat di hadapan banyak orang di depan Ka'bah. Pada saat itu, sangat mustahil dalam logika manusia datang ke Ka'bah mengungkapkan syahadat. Karena resikonya cuma dua. Kalau tidak dipukuli, eksekusi. Jundub datang depan Ka'bah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia tebus keberaniannya tempo dulu yang digunakan untuk maksiat, sekarang dialihkan keberanian untuk taat. Anda bayangkan. Jadi kalau Anda dulu pernah berani maksiat, kenapa nggak berani berbuat taat? Silakan cek. Teman-teman, sekarang kita berlomba mempraktekkan teori kebaikan pada tempatnya. Sekarang jadi masalah konsep baik dipakai di tempat yang salah. Bayangkan, kita itu seharusnya sabar dalam beribadah, sabar dalam musibah. Sekarang sabar dipakai maksiat. 3 orang mencuri motor. 1 pimpinan, 2 bawahannya. Yang 1 masih baru. Begitu yang baru sedang praktek mencari motor, agak lama. Bos, susah nih. Sabar, terusin dikit. Sabar. Orang nyuri motor bisa sabar. Kenapa antum ke masjid nggak bisa sabar? Orang nonton bola bisa sabar. Kenapa antum gak bisa sabar untuk tahajud? Silahkan cek. Orang mencuri bisa sabar. Kenapa antum gak bisa sabar dalam berinfak? Orang ngejar dunia bisa sabar. Kenapa ngejar akhirat gak bisa sabar? Jadi kadang-kadang kita tuh menempatkan yang baik bukan pada tempatnya. Itu masalahnya. Itu yang disebut dengan zalim. Maka dia datang mengatakan syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang terjadi? Pukulin oleh orang. Pukulin sampai lemah jatuh. Sampai ditemukan, karena dalam riwayat disebutkan oleh Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan, dikenali, ini orang Ghifar. Jangan teruskan. Kalau kamu pukuli, akan ada masalah dengan kafilah dagang kita. Karena akan melewati daerah itu. Begitu diketahui orang Ghifar dipukuli, bagaimana nanti saat kafilah dagang kita lewat di daerah Ghifar. Maka ditinggalkanlah singkatnya beliau ini, kembali kepada Nabi. Kata Nabi, saya berikan kamu tugas kembali dulu ke Ghifar di sana. Dakwahkan Islam di sana, baru kembali lagi kepadaku. Singkatnya teman-teman sekalian, ditebus segala keburukan di masa lalu itu, ditinggalkan dunia kelamnya, dibawa risalah Islam. Sampai satu saat, Madinah heboh. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, suara derap langkah itu luar biasa kencang. Itu ramai datang. Dikira ada masalah ke Madinah. Ternyata Masya Allah, umumnya seluruh penduduk Ghifar, pada umumnya hampir semua penduduk Ghifar datang ke Madinah, dan memberikan kabar gembira, mereka sudah masuk Islam dengan risalah dakwah Abu Dzar Al-Ghifari. 1 Ghifar sekampung masuk Islam. Dibawa cahaya ini melalui Rasulullah SAW pada seseorang yang punya masa lalu yang kelam. Maka dilekatkanlah nama Ghifar pada beliau ini untuk memberikan petunjuk pada generasi setelahnya. Kalau antum pernah mempunyai masa lalu yang buruk, jangan putus asa.
Karena Allah bisa menampakkan kebaikan kita ketika kita mengambil pilihannya. Sekarang pilihan terserah antum. Kalau antum pernah mabuk, dulu pernah ada yang mabuk. Dan mereka tinggalkan mabuknya jadi orang hebat sampai dengan sekarang. Jadi kalau antum masih mabuk sekarang, antum ketinggalan. Ayo yang pernah berbuat salah, tidak ada yang sempurna. Sepanjang kita bukan malaikat, berarti kita punya peluang berbuat salah. Tapi sepanjang kita manusia, kita punya peluang berbuat tobat. Yang jadi masalah ketika antum salah, gak mau tobat. Itu hanya dimiliki oleh iblis. Antum itu bukan iblis. Bukan iblis. Bukan. Dan juga bukan malaikat. Malaikat bukan. Iblis bukan. Bukan. Jadi sepanjang bukan malaikat, bukan iblis, kita pernah berbuat salah. Kesalahan terbaik tutupi dengan kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Turun Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kenapa muncul sayyi'at? Untuk menunjukkan kelemahan kita berbuat salah. Tapi Allah membuka hasanat untuk menutup yang sayyi'at. Paham ya? Pernah berbuat salah, sudah tahu banyak tulisan, gak dihapus. Salah, tebus itu. Ya, hapus. Bismillah. Simpan saja dulu.